Ada kabar yang menarik dari salah satu owner hotel yang saya kelola saat ini. Sebuah hotel yang terletak di daerah Bogor. Ini menarik banget ceritanya. Saya akan share di sini. Karena gini, ini berkaitan dengan inflasi. Di mana inflasi ini kan sebenarnya menjadi momok penakutkan bagi rakyat gitu ya. Jadi bagi masyarakat, bagi orang-orang. Karena inflasi itu bisa membuat orang miskin makin miskin. Orang yang tadinya kaum menengah jadi orang miskin jadi makin miskin lagi karena inflasi. Inflasi itu bikin harga barang naik. Yang tadinya cabai misalnya sekilonya 100.000 sekarang jadi 150.000, 160.000. Jadi makin nggak kebeli. Maka kalau misalnya kita bicara daya beli dan segala macam ya daya beli makin turun. Kenapa ya? Karena inflasi. Nah, tapi yang saya mau cerita di sini adalah sisi lain dari inflasi. Jadi apapun di dunia ini itu selalu ada dua sisi mata uang. Contoh ya, ini saya kasih analogi aja. Sebuah kebijakan pemerintah yang menguntungkan kelompok tertentu itu akan merugikan kelompok lainnya. Saya kasih contoh. Pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol dari daerah A ke daerah B itu akan menguntungkan bagi orang-orang yang dari A mau ke B. Mau cepat nih dari kota A ke kota B mau cepat nih. Tapi antara kota A dan kota B itu ada kota C, ada kota D, ada kota E yang mestinya dilewati oleh masyarakat kota A kalau dia mau ke kota B. Tapi karena ada jalan tol akhirnya kota C, kota D, kota E ke bypass. Nah, artinya sebuah kebijakan aja ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, seorang pemerintah yang baik akan bisa nih. Dia tidak akan dan tidak harus dan tidak boleh menyenangkan semua pihak. Oke? Tapi harus bisa mengontrol di mana sweet spotnya supaya yang diuntungkan paling banyak meskipun pasti ada yang dirugikan dan it's okay. Oke? Sama seperti inflasi. Ini menurut saya ya. Sama seperti inflasi. Akan ada orang-orang yang sangat diuntungkan dengan terjadinya inflasi, meskipun banyak juga orang-orang yang dirugikan karena inflasi. Nah, inflasi itu bisa bikin orang yang tadinya bisa sekolah jadi nggak bisa sekolah karena SPP-nya naik dan segala macamnya. SPP-nya naik di saat yang sama harga bensin naik, harga macam-macam naik. Aduh, akhirnya nggak bisa bayar sekolah, udah kamu putus sekolah aja deh. Nah, itu inflasi tuh. Jahatnya kayak gitu tuh, inflasi berbahaya sekali. Tapi inflasi ini jadi bisa dilawan sebetulnya. Dilawan dengan apa? Nah, ini yang saya mau ceritain. Yang menarik adalah salah satu owner yang punya hotel yang kami kelola di daerah Bogor. Suatu hari ditawar hotelnya sebesar 60 miliar. Ini hotel 60 kamar. Hotel 60 kamar yang terletak di daerah Bogor, tapi Bogornya bukan Bogor kota, bukan kebun raya. Ini benar-benar daerah pabrik di Bogor Timur dan jauh dari wisata mana-mana. Tapi karena kami yang kelola, hotelnya full terus, penuh terus, cash flow-nya sangat bagus, bahkan owner bisa menerima passive income, sharing profit passive income-nya itu ratusan juta per bulan. Nah, kami udah mengelola hotel ini selama 10 tahunan, dari sekitar 2014-an, 2014-2015, kami udah kelola hotel ini. Jadi, karena dari awal banget kami tahu, jadi waktu si owner ngebangun hotel ini, plus harga tanahnya pada waktu itu, modalnya tidak sampai 6 miliar. Bayangin, nggak sampai 6 miliar. 10 tahun kemudian, dia nggak pernah mau jual, dia nggak pernah listing, dia nggak pernah taruh di OLX apapun, nggak pernah. Apalagi taruh di agent properti, nggak pernah. Tapi, beberapa waktu yang lalu ditawar 60 miliar. Bayangin dari modalnya 5, sekian M ditawar 60 miliar. Naiknya 10 kali lipat 1000%. 10 kali lipat naiknya. Dan itu harga penawaran loh. Bukan harga appraisal, bukan harga NJOP, bukan harga pasar, bukan. Itu harga tawar. Jadi benar-benar orang mau beli harganya segitu, udah niat, udah minat. Ini harga super real banget gitu ya, bukan harga omon-omon. Nah, naik 1000 kali lipat. Artinya kalau dipukul rata dari 2024 sampai 2014, 10 tahun waktunya, itu rata-rata kenaikannya 100%. Gila apa gila banget. Gitu kalau dipukul rata ya, 1000% bagi 10, 100% kenaikannya per tahun. Nah, artinya apa? Artinya apa? Kenapa harga properti bisa naik luar biasa begitu? Oke, pertama memang karena ada cash flow-nya, karena bisnisnya bagus, karena operatornya berhasil mengelola bangunan yang udah 10 tahun tapi tetap terlihat sangat bagus, fasilitasnya juga oke. Nah, tapi
Yang lain, penyebab lainnya itu adalah karena ada inflasi. Jadi karena adanya inflasi, harga propertinya naik. Sesimpel itu sebetulnya alasannya. Makanya orang kaya makin kaya. Kenapa? Karena orang kaya memanfaatkan inflasi, bikin mereka makin kaya. Orang miskin jadi makin miskin karena inflasi, karena mereka konsumsi. Karena mereka hanya belanja untuk digunakan sendiri. Mereka sangat sedikit produktivitasnya. Hanya bekerja, digaji. Sedangkan orang kaya itu jadi makin kaya. Kenapa? Karena mereka sangat produktif. Mereka punya aset-aset yang terus memproduksi kekayaan untuk mereka. Ketika terjadi inflasi, aset inilah yang akan membuat mereka jadi makin kaya karena harganya naik. Harganya naik. Nah, kalau kamu ingin sebuah solusi yang poor proof itu artinya anti miskin. Salah satunya adalah ya kamu harus punya aset. Kamu harus punya aset, misalnya seperti properti, yang ketika kena inflasi, nilainya malah naik. Hotelnya sendiri yang kami kelola, karena terjadinya inflasi, harga sewa hariannya naik, average room rate-nya naik. Ketika room rate-nya naik, yang terjadi adalah apa? Ketika room rate-nya naik, income-nya makin besar, cash flow-nya makin besar. Memang biaya operasional juga naik karena kan gaji karyawan naik, harga chemical untuk mencuci linen dan segala macamnya juga naik. Tapi tetap aja kenaikannya tidak akan sebanding dengan kenaikan harga sewa kamarnya. Harga sewa kamar pasti naiknya di atas itu, kalau nggak rugi dong hotelnya, kan kita nggak mau bisnis tapi rugi. Nah, jadi artinya apa? Artinya solusi untuk keluar dari circle orang miskin makin miskin dan berpindah ke circle orang kaya makin kaya, kamu harus punya aset. Aset itu bisa macam-macam. Boleh saham. Bisa nggak? Saham boleh. Bisa nggak reksadana? Oke, nggak apa-apa. Emas gimana? Silakan. Kalau misalnya memang cocoknya di emas, nggak apa-apa. Meskipun kamu harus paham, emas tidak ada cash flow-nya. Emas itu hanya bisa dinikmati ketika kamu jual emasnya. Dan biasanya emas itu kenaikannya plus minus sama dengan inflasi. Jadi sebenarnya emas tidak akan bikin kamu makin kaya, tapi emas akan menjaga kekayaanmu. Nah, itu bedanya. Saham boleh nggak? Silakan. Lalu kemudian obligasi, surat utang, monggo silakan. Lalu kemudian properti, top marko top, itu keren banget. Atau cryptocurrency, silakan. Yang penting kamu paham aturan mainnya. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan adalah begini. Kalau misalnya dulu si pemilik hotel ini itu keluar duit, itu anggaplah 6 miliar. Dia untuk beli tanah plus ngebangun bangunannya, anggaplah 6 miliar. Lalu kemudian sekarang ditawar harga 60 miliar. Anggap misalnya dia nggak mau jual, tapi dia sekolahin sertifikat hotelnya. Dia bisa dapat uang anggaplah sama seperti harga jualnya ya, harga tawarnya ya, harga penawarannya. Dia dapat uang 60 miliar. Artinya apa? Dia punya duit, dia punya aset 6 miliar. Oke. Lalu kemudian dia dapat uang 60 miliar, maka yang terjadi adalah dia punya uang 60 miliar tapi aset tetap milik dia, dan yang bayar uang cicilannya adalah si hotelnya. Keren apa? Keren banget. Asik apa? Asik banget. Itu namanya dengan kita punya aset bisa disekolahin, bisa dijaminkan, maka kita akan punya uang gratis yang bisa dipakai untuk bangun lebih banyak aset. Itulah orang kaya jadi makin kaya. Dia punya aset, disekolahin, dapat duit, bikin lebih banyak aset, asetnya jalan, disekolahin lagi, bikin jauh lebih banyak aset. Orang kaya makin kaya di sana. Kenapa orang kaya makin kaya? Karena hutang, dan orang kaya makin kaya karena inflasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.